Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini tema kita mewaspadai bahaya kebohongan. Mewaspadai bahaya kebohongan. Kita akan merenungkan salah satu hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birri yahdi ilal jannah." Hendaklah kamu selalu berbuat jujur, sebab kejujuran membimbing ke arah kebajikan dan kebajikan membimbing ke arah surga. Wa ma yajalur rajulu yasduqu wa yakharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Tiada henti-hentinya seseorang berbuat jujur dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan kejujuran sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan hindarilah perbuatan bohong, sebab kebohongan membimbing ke arah kejelekan dan kejelekan membimbing ke arah neraka. Wa ma yajalul abdu yakdibu wa yaharra yal kadziba hatta yuktaba indallahil kadziba. Tiada henti-hentinya seorang berbuat kebohongan dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebohongan sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Inilah hadis terkait dengan pentingnya kita membangun jiwa kejujuran dan senantiasa berada pada nilai-nilai kejujuran. Ini juga tentu memberikan isyarat kepada kita betapa kejujuran merupakan modal hidup yang paling mendasar dari perjalanan hidup yang paling utama yang harus kita bangun, dari perkara yang harus kita cari dan kita perjuangkan. Demikian halnya pula bagaimana kita selalu dan senantiasa diingatkan terkait dengan buruknya perilaku dusta atau kebohongan. Sebab ternyata tatkala seseorang sudah berdusta dan kemudian dia terus melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencap dirinya sebagai pendusta. Oleh karenanya kebohongan itu tentu saja menjadi awal bagi kerusakan, kehinaan bahkan kebinasaan. Rasulullah SAW adalah contoh dan teladan sepanjang zaman. Bagaimana karakteristik hidup dan kehidupan beliau senantiasa menghendaki kemaslahatan, senantiasa menghendaki kemuliaan bagi umatnya. Oleh karenanya apa yang dipesankan di dalam hadis ini tentu saja juga menjadi salah satu bagian penting bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian secara khusus terkait dengan kejujuran dan kemaslahatan dari nilai kejujuran yang akan dibangun di dalam kehidupan. Rasulullah SAW juga mewanti-wanti tentang bahayanya dusta, karena kedustaan itu tentu akan merusak kehidupannya. Bahkan tatkala manusia sudah terus-menerus berada di dalam kebohongannya, maka tentu saja dia nanti akan dicap sebagai pembohong. Beruntunglah bagi siapapun yang mampu menghadirkan Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan. Namun merugi bagi siapapun yang mengabaikannya. Apa yang diungkapkan baginda Rasulullah SAW terkait dengan fenomena kejujuran dan terkait dengan fenomena kebohongan tentu menjadi perkara yang senantiasa relevan untuk setiap waktu, dari setiap zaman, dari masa yang sedang dilewati dalam kehidupan manusia. Kejujuran menjadi modal penting di awal sebelum kenabian dan kerasulan. Bahkan setelah menjadi nabi dan rasul pun Rasulullah SAW senantiasa menjadikan kejujuran itu sebagai fondasi. Jauh sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ada satu ungkapan pendengar asing dari satu peribahasa yang tentunya senantiasa harus kita perhatikan.
sekali lancung ke ujian orang tidak percaya. Artinya kalau sudah berlaku bohong, maka satu kali kebohongan itu tentu saja akan menimbulkan ketidakpercayaan seorang kepada yang lainnya. Dan ini memang harus kita jaga, begitu kan, harus kita rawat, bahkan kita pelihara. Sebab manakala kejujuran itu sudah hilang dalam diri seorang, itu akan berpengaruh di dalam kehidupan. Bayangkan ketika dia nanti menjadi bagian dari komunitas bersama di mana dia memimpin. Dan ketika kebohongan itu sudah menjadi darah daging, begitu ya, sudah berurat berakal, maka tentu inilah yang nanti akan terbawa di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan Rasulullah SAW, jiwa al-amin senantiasa bisa dipercaya, gitu kan, itu dimunculkan sejak jauh sebelum jadi Nabi dan Rasul. Dan ini memang menjadi perkara penting dalam kehidupan, karena menyangkut masalah akhlak, ya, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji dari akhlak yang mulia. Ketika kejujuran ini senantiasa menjadi fondasi dan melandasi hidup dan kehidupannya, maka jalan kemuliaan hidup itu terbentang luas di hadapannya. Maka kembali kepada jejak langkah kehidupan baginda Rasulullah SAW, karakter hidup beliau adalah bagian dari pribadi yang senantiasa menghendaki kemaslahatan dan kemuliaan, yang imbasnya tentu bukan hanya bagi dirinya tapi juga tentu bagi yang lainnya. Dan ini yang memang harus senantiasa kita ikuti. Sampai Al-Quran mengisyaratkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Artinya apa yang dibangun dalam kehidupan Rasulullah SAW itu memang penuh dengan contoh dan keteladanan. Kata orang Priangan, sarengkak saparipolah teu aya nu cawadin. Jadi selalu jadi contoh. Jadi senantiasa membuat kita akan merasa bangga, itu kan, terus, itu kan. Kenapa? Sebab kepribadiannya senantiasa memberikan kemaslahatan bagi yang lainnya. Dan ini yang kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan, bahwa sekalipun orang-orang kafir, ya, orang musyrik di kalangan orang Quraisy saat itu sangat tidak menyukai Rasulullah SAW, namun beliau ternyata senantiasa terjaga. Kenapa? Sebab orang-orang kafir Quraisy sendiri tidak setuju kalau Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Kadzib, orang yang berbohong. Kenapa? Karena dalam kehidupannya dia tidak pernah berbohong. Setingkat Abu Jahal, Abu Lahab saja kan ternyata marah besar begitu ya ketika ada yang akan memberikan gelar kepada Rasulullah SAW sebagai pembohong. Bahkan dia akan menghunus pedangnya begitu kan, manakala ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad SAW itu adalah pembohong. Jadi pengakuan gitu ya, pengakuan yang luar biasa bahwa jangankan kawan begitu ya, lawannya pun mengakui akan kejujurannya. Jadi ini kan sesungguhnya jadi prestasi gemilang ya, dari prestasi yang luar biasa. Kalau orang-orang terdekat, teman-teman dekat, bahkan sahabat karibnya mengatakan dia baik, dia jujur, dia hebat, ya itu aneh. Karena bisa jadi mungkin ada dalam beberapa hal itu menjadi sifat penjilat begitu ya. Tapi ini kalau musuh begitu ya, musuhnya sekalipun ternyata tidak setuju kalau Rasulullah itu diberikan gelar Al-Kadzib, ya kan, pembohong. Nah ini menjadi sangat luar biasa begitu kan. Jadi musuhnya sekalipun tidak setuju kalau Rasulullah diberikan gelar Al-Kadzib, jadi si tukang bohong. Kenapa? Karena dalam kehidupannya Rasulullah tidak pernah berbohong. Lantas kenapa kemudian orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau menerima ajaran Rasulullah, gitu kan? Tentu persoalannya bukan karena tidak percaya saja, tapi lebih kepada urusan kedengkian, ya kan? Tapi kan juga urusan gengsi, gitu kan? Prestise, gitu kan? Bagaimana mungkin, gitu kan? Anak yang baru kemarin sore begitu diistilahkannya, kemudian menyampaikan kebenaran, dan kemudian apa yang disampaikan difahami, begitu dimengerti oleh mereka adalah kebenaran, tapi karena sudah mendarah daging dengan kebiasaan dari keyakinan yang sudah dibawa dari
ajaran nenek moyangnya begitu, maka kemudian kebenaran yang datang itu ditolaknya gitu kan. Nah, ini yang kemudian memang menjadi persoalan ya. Jadi ketika orang sudah tidak menerima kebenaran ya, dan kemudian lebih melihat kepada sisi kedudukan begitu orang yang menyampaikan kebenaran, ya akan sangat membahayakan. Karena itu penting di sini kan membangun akhlak yang mulia, sehingga kita tidak melihat siapa yang berbicara, tapi perhatikanlah isi pembicaraan. Jadi jangan sampai kemudian kita melihat siapa yang berbicara, sampai kemudian pada akhirnya menolak kebenaran. Padahal sebetulnya kebenaran itu hendaknya menjadi pijakan dalam kehidupan. Siapapun orang yang menyampaikannya ketika itu adalah kebenaran, itu adalah bagian dari perkara yang hak, maka tentu seharusnya diikuti. Nah, pendengar saya, kembali kepada persoalan kejujuran dan kebohongan. Jadi dua kutub yang berbeda ya, dua kutub yang berlawanan. Mereka yang kembali kepada apa yang disabdakan Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana harus berlaku jujur begitu ya, maka tentu ini akan menjadi bagian dari pesan moral yang paling berharga. Dan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birri yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu selalu berbuat jujur, sebab kejujuran membimbing ke arah kebajikan dan kebajikan membimbing ke arah surga. Ama yajalur rajulu yasduqu wa yakhara sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa. Tiada henti-hentinya seorang berbuat jujur dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kejujuran sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ini pesan moral ya dari apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Betapa pentingnya berlaku jujur, diawali ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan hendaknya kita berlaku jujur. Kalau jujur itu ada pada bingkai kebenaran, dan bingkai kebenaran berada pada nilai takwa. Adapun ketakwaan itu akan menjadi jalan seorang masuk ke dalam surga. Dan ketika ia telah menjadikan kejujuran itu sebagai karakternya, sebagai bagian dari sisi hidup dan kehidupannya, maka tentu ia akan ditulis begitu ya, akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan hindarilah perbuatan bohong, sebab kebohongan membimbing ke arah kejelekan dan kejelekan membimbing ke arah neraka. Apa yang diisyaratkan di kaitan dengan masalah kebohongan juga diingatkan kembali oleh Rasulullah. Jadi kebohongan itu pada hakikatnya bermuara pada kejelekan atau keburukan. Dan kalau sudah berbuat keburukan, tentu akan membawanya kepada jalan neraka, gitu kan? Kehinaan, gitu kan? Kebinasaan. Wa ma yajalul abdu yakdzibu wa yakharral kadziba hatta yuktaba indallahil kadzdzaba. Tiada henti-hentinya seorang berbuat kebohongan dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kebohongan sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Nah, pesan moral seperti ini yang sesungguhnya memang menjadi hal luar biasa, terlebih dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini, di mana orang kadang cenderung menjadikan kebohongan itu ya menjadi hal yang biasa. Kalau kata orang berangan itu dilalap gitu ya, jadi biasa gitu kan. Kalau tidak bohong itu rasanya ada satu yang hilang gitu kan. Wa na'udzubillah min dzalik. Tentu kita berlindung diri kepada Allah dari sifat dan karakter seperti itu. Dengan rasa mereka yang berbuat jujur hakikatnya telah menempatkan dirinya di sisi Allah sebagai manusia yang jujur. Sementara mereka yang berbuat kebohongan, berbuat dusta, maka pada hakikatnya ia telah menempatkan dirinya di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Kenapa kemudian perlu kita cermati terkait dengan kejujuran itu harus menjadi fondasi yang nanti akan mengarahkannya kepada kemuliaan? Sebab bagi siapapun yang menjalaninya, artinya ketika dia berada dalam nilai-nilai kejujuran, dia tengah berjuang gitu kan, meraih jati dirinya pada puncak kehidupan yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan hanya bagi dirinya tapi juga tentu bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya.
Kalau orang itu sudah jujur, maka kejujuran itu akan berdampak bagi yang lainnya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Jadi orang jadi mulia dan semua yang ada di dalam kehidupannya itu menjadi mulia karena kejujuran dari seseorang. Ya. Tapi bayangkanlah bagaimana ketika yang terjadi adalah kebohongan. Oleh karenanya kenapa kebohongan menjadi pangkal awal kehinaan dan kebinasaan? Sebab mereka yang melakukan dusta gitu kan, mereka yang melakukan kebohongan, pada dasarnya ia tengah menempatkan dirinya pada tempat yang rugi dan merugikan, bukan hanya bagi dirinya tapi juga tentu bagi orang yang lainnya. Jadi kalau kebijakan yang dilakukan itu adalah kebijakan yang salah gitu ya, yang kemudian ternyata sebarluaskan begitu ya, maka tentu ini akan menjadi awal terjadinya kehinaan dan kerugian. Maka tidak mengherankan kalau kemudian ketika kita berpijak pada keterangan hadis ini, maka segala perkara, segala urusan yang ada dalam kehidupan ini akan menjadi nyaman begitu kan, menghadirkan kemuliaan manakala ditandai dengan kejujuran, dan akan berubah pada kondisi yang merugikan, bahkan pada kondisi yang merusak dan menghinakan manakala sudah ditandai dengan kebohongan. Bahkan di sisi lain, kalau sudah berbohong satu kali, ya akan diikuti dengan kebohongan kedua. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua nanti akan berlanjut pada kebohongan ketiga, karena kebohongan ketiga sesungguhnya untuk menutup kebohongan yang kedua, dan begitu seterusnya. Jadi capek ya, lelah begitu ya kalau orang sudah seperti itu. Oleh karenanya sangat indah begitu kan, menjadi perkara yang ideal ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan atau memposisikan Rasulullah SAW dengan 4 karakter ya yang terbangun di dalam kehidupannya secara berkesinambungan. Yang pertama itu amanah dan jujur ya. Kalau sebelum jadi Nabi dan Rasul ada gelar Al-Amin, setelah diangkat Nabi dan Rasul tetap terjaga gitu ya, terawat dan terpelihara yang namanya kejujuran itu, amanah. Kemudian siddiq, benar ya. Artinya tidak melakukan hal-hal yang berseberangan gitu ya. Jadi terhindar dari segala bentuk kebohongan. Fatonah, cerdas, dan bagaimana dia bisa memposisikan keadaan itu pada kondisi-kondisi yang seharusnya dia bangun pada nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Kemudian tabligh ya, menyampaikan. Jadi segala hal terkait dengan apa yang disampaikan itu juga bermuara kepada nilai kebenaran, dan itu harus disampaikan. Oleh karenanya 4 hal dari karakteristik kehidupan Rasulullah SAW ini yang harusnya kita bangun, apalagi tentu bagi mereka yang berada di tengah-tengah masyarakat menjadi tokoh dari level paling rendah sampai level paling tinggi. Ini menjadi kata kunci. Kita semua tentu rindu gitu kan tampilnya sosok mereka yang memposisikan kejujuran sebagai pondasi dalam membangun masyarakat, di dalam membangun negeri gitu kan. Sebab dari kejujuran seperti itu mereka akan hadir menjadi bagian dari motivasi untuk membangkitkan kemuliaan, dan ini akan menjadi bagian dari ketenangan dan kenyamanan, terbebaskannya dari segala bentuk kecurigaan gitu kan. Karena kalau sudah berbohong, orang jadi tidak percaya. Tadi sekali lancung ke ujian, orang tidak percaya terus saja. Jadi akhirnya apapun yang diucapkan itu dianggap bohong. Karena sekali berbohong ya akhirnya orang jadi tidak percaya. Maka ini pentingnya menjaga ya. Makanya kenapa kejujuran itu juga berbanding lurus dengan keimanan. Ditandai ketika seorang juga harus bergaul, berteman, bersahabat gitu kan, berada pada wilayah yang senantiasa juga menjaga keimanan. Jadi selektif begitu ya. Jadi kalau seseorang itu sering bergaul dengan orang yang suka berbohong, dari segi pembicaraan juga selalu diarahkan kepada kebohongan, dia lama-lama juga dia akan terbawa jadi pembohong gitu kan. Karena yang namanya pertemanan atau persahabatan itu memang bisa mengubah tabiat gitu kan. Jadi sering bergaul dengan mereka yang berbuat baik ya tentu kacepretan kehadianan.
Kenapa? Dari setiap pembicaraan tentu tidak akan diarahkan kepada keburukan, pasti diarahkan kepada kebaikan. Namun manakala dia bergaul dengan orang-orang yang kalau pembicaraan itu selalu saja dalam keburukan, maka pasti ya, yang dibicarakan itu juga akan keburukan. Lama-lama dia juga akan terpengaruh dengan keburukan ini. Nah, di dalam Al-Quran gitu ya, surah At-Taubah di ayat ke-119 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini yang pertama itu disampaikan pondasi iman. Jadi ternyata iman itu berbanding lurus dengan pertemanan dan berbanding lurus dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, ada 3 perkara yang diingatkan di dalam ayat ini. Jadi yang pertama, keimanan itu menjadi pondasi. Orang kalau sudah beriman tentu manakala dia melakukan segala perkara akan melakukan perkara yang mendatangkan kemaslahatan. Jadi ketika dia berteman pun dia akan selektif memilih teman yang bisa membawanya pada kemuliaan, menghindarkan dirinya dari segala bentuk kerugian, gitu kan, kehinaan bahkan kebinasaan. Maka antara iman, pertemanan, dan apa yang nanti dihasilkan dari sisi hidup dan kehidupannya, ya tentu akan mulia, gitu kan. Ketika beriman kepada Allah, dia akan taat, dia cari teman yang baik, yang mengantarkannya pada kebaikan. Apa mulianya mereka yang hidup di dalam kebaikan, karena setiap kata-kata yang baik itu tentu akan menjadi investasi, akan menjadi tabungan berharga bagi dirinya, karena dia telah menyelamatkan orang yang lainnya. Coba bayangkan ketika kita bergaul dengan orang yang selalu berlaku bohong atau dusta, ya kan, dia pasti akan mereka kata-kata, kalimat-kalimat yang diucapkan itu pasti akan mengandung banyak kebohongan yang kalau kemudian diketahui pasti orang yang dibohonginya akan merasa terhina, gitu kan. Di ayat yang lain bahkan juga kita diingatkan pada surah Al-Ahzab ya, di ayat ke-77 dan ayat ke-70 dan ayat ke-71 ya. 2 ayat di ayat ke-70 dan ayat 71 di surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi lagi-lagi fondasi iman itu yang kemudian harus menjadi pijakan. Kemudian ciri iman itu adalah taat kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, ucapannya pun pasti ucapan yang menggambarkan ketaatan kepada Allah. Artinya ucapan yang benar, bukan ucapan-ucapan yang nanti menimbulkan kedustaan atau kebohongan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah, jadi ternyata bagian dari ketaatan, bagian dari ketakwaan, gitu kan. Jadi orang kalau sudah banyak berdosa berarti tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW sudah menyampaikan betapa pentingnya jujur dan betapa meruginya orang hidup di dalam kedustaan. Tatkala ia amalkan, tatkala ia hayati, dan kemudian ia berada pada bingkai kebenaran, jauh dari dusta, maka artinya dia telah memuliakan diri sendiri. Namun manakala ia terus melakukan kedustaan dan kemudian dia berada dalam kedustaan itu, artinya dia sudah menghinakan dirinya sendiri, begitu kan. Jadi orang itu mulia karena kejujuran, tapi orang itu jadi hina karena dusta, gitu kan. Maka mulia atau tidaknya bergantung kepada kita bagaimana kita memposisikan setiap jejak langkah kehidupan kita. Apakah berada pada pondasi kejujuran ataukah dusta atau kebohongan. Nah, pendengar AC, sekali lagi kita senantiasa merindukan, begitu kan, merindukan figur, begitu ya, dari siapapun yang ada di dalam kehidupan ini, yang tentu saja mereka senantiasa menjaga keimanannya, menjaga ketaatannya kepada Allah. Dan yang paling mendasar tentu saja buah dari keimanan dan ketakwaan, ketaatan itu adalah selalu berada pada nilai kebenaran, menjauhkan diri dari segala perkara dusta.
Cermin keimanan, cermin ketakwaan ditandai pada benarnya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Nah, ini berarti menjadi sebuah gambaran ideal begitu ya, bahwa tidak dikatakan beriman dan tidak dikatakan bertakwa, atau dengan kata lain jangan ngomong iman, jangan ngomong takwa, kalau kemudian di dalam setiap menjalani kehidupan dia tidak bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, tidak bisa menjaga diri dari perbuatan dustanya. Sebab orang yang beriman tentu dia akan taat kepada Allah, dari keimanan dan ketaatannya kepada Allah berbanding lurus dengan perkataannya, perbuatannya, dia akan benar. Dan janji serta harapan Allah SWT itu kan adalah benar. Bagaimana Allah akan perbaiki amalan dari setiap orang yang tentu berada pada nilai kebenaran, akan masuk kategori orang yang unggul ya, kesolehan yang sangat luar biasa begitu ya, bahkan dari sebuah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan itu salah satunya ditandai ketika orang itu selalu berbuat benar, selalu berbuat jujur ya, jadi kekalahan itu justru ditandai ketika orang sudah berada pada bingkai kebohongan. Kita bahkan diingatkan dengan sebuah inspirasi berharga dari kehidupan salah satu khalifah ya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala ia diangkat sebagai khalifah, ya Khalifah Rashidah. Nah, dia pernah begitu ya berhadapan dengan seorang anak gembala, dengan seorang penggembala yang menggembalakan ternak-ternak dombanya atau kambing yang banyak. Kemudian ditanya siapa pemiliknya, dia sebutkan siapa tuannya. Kemudian berapa jumlahnya? Ya, si anak itu mengatakan ya banyak, tidak terhitung jumlahnya. Umar bin Khattab kemudian memberikan ujian ya untuk mengetahui sampai jauh mana anak ini masuk kategori jujur atau dusta. Kalau begitu beli satu katanya. Toh jumlahnya banyak sehingga tuanmu pasti tidak akan tahu kalau satu dari sekian kambing yang ada yang kamu gembalakan itu kamu jual. Ya. Disinilah kemudian nampak begitu keimanan si anak itu dengan kalimat fa'ainallah, maka di manakah Allah. Jadi tuannya bisa dibohongi begitu ya, bisa dikelabui, tapi tidak dengan Allah. Nah, ini kisah menarik ya, yang kemudian juga syarat dengan pelajaran, syarat dengan hikmah, bahkan peringatan berharga. Kalau orang sudah berbuat jujur maka selamat. Dititipi barang berapapun tentu itu akan selamat. Cek orang senama mual kacoceng begitu kan. Jadi dia terjaga dan dia bisa menjaga itu. Kenapa? Karena dia merasa itu bukan haknya. Ketika orang sudah memiliki tanggung jawab bahwa apa yang ada di hadapannya bukan haknya, bukan miliknya, maka pasti dia tidak akan mungkin mengganggunya. Jadi tidak akan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Nah, ini kan juga berdampak dalam kehidupan. Kenapa orang melakukan korupsi, manipulasi gitu kan? Ya, karena diawali dari kebohongan. Kemudian juga tidak memahami, tidak menyadari adanya hak kepemilikan yang sesungguhnya bukan menjadi hak miliknya, yang kemudian dia ambil, yang kemudian tatkala dia memperolehnya tentu dia melakukan kebohongan. Ya, dalam kehidupan keseharian kan seringkali kita mendengar, bahkan kita melihat bagaimana terjadinya markup itu kan, jadi harga-harga yang kemudian dilambungkan itu kan. Nah, ini kan juga kebohongan. Ya, kebohongan publik gitu ya, yang tentu saja ini sangat membahayakan. Yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Kenapa? Nanti akan berdampak luas pada hal-hal yang lainnya. Bayangkan kalau seorang itu diberikan amanah untuk membangun begitu ya, kemudian pondasinya seharusnya persentase dari penggunaan semen itu katakanlah misalkan 100 sak, ternyata dikurangi begitu kan. Ya, tentu yang terjadi adalah kekuatan pondasi itu tidak akan bertahan lama. Ya, satu ketika akan terjadi kecelakaan yang tentu yang akan jadi korban adalah mereka-mereka yang tidak melakukan kebohongan, tapi karena ada segelintir manusia yang berlaku bohong, culas, khianat gitu kan, maka rusak semuanya.
Betapa luar biasa gitu ya kalau kita kembali kepada apa yang kita bahas hari ini terkait dengan betapa pentingnya kita menjaga kejujuran, karena kejujuran itu mengantarkan manusia ke arah kebajikan, dan kebajikan itu membimbingnya ke arah surga. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birri yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu selalu berbuat jujur, sebab kejujuran membimbing ke arah kebajikan, dan kebajikan membimbing ke arah surga. Wa ma yajalur rajulu yasduqu wa yaharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Tiada henti-hentinya seorang berbuat jujur dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kejujuran sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi apa yang dibangun dalam kehidupan Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi dan Rasul dengan gelar Al-Amin, dan terjaga terus sampai menjadi Nabi dan Rasul pun dengan sifat amanah, ya, jujur, kemudian sidik, benar, jauh dari perilaku dusta, kemudian fatonah, cerdas, jadi pandai menempatkan suatu pada tempatnya, ya, jadi ini yang kemudian harus menjadi pijakan kita. Kemudian tabligh, disampaikan apa yang memang menjadi tugas tanggung jawabnya untuk disampaikan, apa adanya, ya, bukan ada apanya, itu kan. Jadi apa adanya, bukan karena ada apanya. Jadi kalau sudah apa adanya, artinya ya sesuai dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Dan nilai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang tentu akan senantiasa menjadi target-target penting dalam kehidupannya, sehingga tidak akan pernah merasa gelisah, tidak pernah dibuat resah gitu ya. Biarlah orang lain berlaku curang, tapi dia tidak boleh menjadi bagian dari kecurangan itu. Bahkan tentu dia akan berusaha untuk memberikan peringatan agar menjauhkan dia dari perilaku curang. Dan ini semua adalah bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana menjaga diri dari segala bentuk perkara yang nanti bisa membinasakan. Dan kebohongan itu membinasakan, kebohongan itu menghinakan, bahkan kebohongan itu tentu akan merusak, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi yang lainnya. Satu ketika dia ketahuan dusta, bohong, udah langsung tidak percaya. Ya, jangan menganggap dan jangan beranggapan bahwa manusia itu akan langgeng dengan kebohongannya, atau satu-satu akan terbuka. Ya, kalau dalam istilah tatar yang itu kan ada ungkapan sabuni-bunina nyimpen tarasi, ya pasti kabuka oge bauna gitu kan. Jadi akan tercium baunya gitu kan. Dan kalau sudah seperti itu ya akan memperparah, ya kan. Dan betapa banyak gitu kasus-kasus di dalam kehidupan yang ditandai ketika seorang itu berlaku jujur, dia mendapatkan kemuliaan. Tapi pada sisi yang lain kita juga mendengar atau mendapatkan penuturan terkait dengan kisah kebohongan, pada akhirnya juga dia menjadi hina, rugi, bahkan binasa. Semoga bahasan kita di kesempatan pagi hari ini menjadi inspirasi, menjadi pencerahan bagi kita untuk kemudian senantiasa menjadi pijakan agar kita selalu berpijak pada nilai kejujuran dan melepaskan kita dari segala bentuk kecurangan. Terima kasih. Ini saja yang bisa disampaikan, dan sampaikan mudah-mudahan apa yang selalu kita paparkan di kesempatan pagi, di agenda pagi kita Ambon pagi ini menjadi ilmu, menjadi investasi berharga dalam kehidupan kita untuk senantiasa menjadi kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.